Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dipersembahkan oleh Haramain, minyak terapi plus ruqyah. Kita melewati bulan suci Ramadan. Tantangan untuk diri kita, tantangan untuk generasi kita, dan tantangan untuk umat kita, bahkan generasi setelah kita adalah kaum pelangi. Mereka adalah kaum LGBT. Maka masyiral muslimin, ini tidak boleh kita anggap sepele. Karena umat terdahulu di dalam sejarah kaum Lut, umatnya Nabi Lut, bahkan istrinya pun ditinggalkan oleh Nabi Lut dan para pengikutnya yang tetap soleh, yang tetap mengikuti ajaran yang benar. Mereka ditimpakan dengan naudzubillah adab yang amat pedih di dunia ini. Itu belum di akhirat, baru di dunia. Kaum pelangi atau LGBT ini, ada sebuah tulisan yang begitu menarik yang kita akan angkat dan kita akan kupas. Mudah-mudahan ini jadi bekal buat kita. Seorang ustadz, seorang psikolog, dosen di sebuah universitas Indonesia. Beliau adalah guru parenting kami. Kalau membahas tentang parenting, berarti membahas tentang bagaimana kita menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu, menjadi orang tua. Jadi ilmu parenting bukanlah ilmu dalam mendidik anak, tapi ilmu menjadi orang tua yang sesungguhnya. Maka mari kita simak tulisan yang begitu sering dihapus oleh sosial media karena disangka sebagai ujaran kebencian. Padahal ini adalah fakta dan kebenaran yang perlu kita ketahui. Alhamdulillah untung kami bisa mendapatkan skrip yang asli dari guru kami ini. Beliau adalah Ustadz Adriano Rusfi, SPSI. Beliau menuliskan tulisan yang mudah-mudahan ini akan menggugah kita. LGBT, sebuah gerakan penularan. Mungkin ada yang heran. Ada yang heran bertanya, kenapa saya begitu keras terhadap perilaku lesbian, gay, biseksual, and transseksual atau transgender? Saya seakan penuh murka dan tak memberikan sedikit pun ruang toleransi bagi pengidapnya. Mungkin saya perlu klarifikasi bahwa saya tidak sedang bicara tentang pelaku. Saya tidak berbicara tentang orang, saya tidak berbicara dan oknum. Terhadap oknum, orang dan pelaku LGBT kita harus tetap mengutamakan kasih sayang, berempati, merangkul, dan meluruskan mereka. Dan saya juga tidak sedang bicara tentang sebuah perilaku personal dan partikular. Saya juga tidak sedang berbicara tentang sebuah gaya hidup menyimpang yang menjangkiti sekelompok orang, karena saya sedang bicara tentang sebuah gerakan. Ya, saya sedang bicara tentang sebuah gerakan organized crime, kriminal yang terorganisasi, yang secara sistematis dan masif sedang menularkan sebuah penyakit. Sekali lagi, bagi saya ini bukan semata perilaku partikular, sebuah kerumun, bahkan bukan lagi semata-mata sebuah gaya hidup, tapi sebuah harokoh, sebuah firqoh, movement, gerakan. Terlalu paranoidkah kesimpulan ini? Mari kita simak lebih lanjut. Saya telah mengumpulkan begitu banyak kesaksian di kampus-kampus tentang mahasiswa-mahasiswa normal, mahasiswa-mahasiswa normal kita yang dipenetrasi secara masif agar terlibat dalam LGBT dan tak bisa keluar darinya. Tidak bisa keluar lagi darinya. Perilaku mereka sangat persis seperti sebuah sekte, kultus, atau gerakan-gerakan eksklusif lainnya. Fanatik, eksklusif, penetratif, dan indoktrinatif. Ya, ini telah berkembang menjadi sebuah sekte seksual. Kenapa mereka perlu menjadi sebuah gerakan? Karena target mereka tak main-main, mendorong pranata hukum agar eksistensi mereka sah secara legal, dan untuk itu mereka membutuhkan beberapa prasyarat. Pertama, jumlah mereka harus signifikan secara statistik, sehingga layak untuk mengubah asumsi, taksonomi, dan kategorisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, keberadaan mereka telah memenuhi persyaratan populatif. Persyaratan populatif mereka telah penuhi sehingga layak disebut sebagai sebuah komunitas. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga,
Perilaku mereka telah diterima secara normatif menurut persyaratan kesehatan mental dari WHO. Naudzubillah. Untuk memenuhi ketiga hal ini, maka organisasi ini harus mampu menularkan penyimpangannya secara eksponensial kepada lingkungannya. Mereka telah mempelajari hal itu dari keberhasilan perjuangan saudara-saudara mereka di USA, Amerika Serikat. Mereka sadar pertumbuhan jumlah mereka hanya bisa dilakukan lewat penularan. Sekali lagi, lewat penularan. Mengingat mereka tak mungkin tumbuh. Mereka tak mungkin tumbuh lewat keturunan. Jadi lewat penularan. Mereka sadar tanpa penularan mereka akan punah. Mengalami kepunahan. Kenapa harus menyasar mahasiswa? Kenapa kira-kira? Sebenarnya yang ingin mereka sasar ada dua. Yang pertama, mahasiswa itu sendiri. Yang kedua, institusi akademik. Mereka kenapa menyasar mahasiswa? Mari kita simak. Karena mahasiswa adalah generasi galau identitas dengan kebebasan tinggi dan tinggi di banyak tempat-tempat kontrakan, tempat-tempat kos. Sedangkan institusi akademik ini sebagai serangan kedua mereka. Mereka mengincar institusi akademik, perguruan tinggi. Mereka butuhkan untuk menguatkan legalitas ilmiah atas kenormalan mereka. Tanda kutip. Kenormalan mereka. Tulisan ini sudah dihapus oleh pihak sosial media. Saya tidak perlu sebut nama sosmednya. Dan alhamdulillah saya mempostingnya di Facebook dan belum terhapus. Karena tergantung bagaimana model penulisannya. Menghindari tulisan yang tertulis LGBT dengan membuat spasi di antara huruf demi hurufnya. Ini solusi. Maka sebentar kita akan simak. Tulisan ini amat rawan dihapus, maka kita akan simak satu demi satu bagaimana solusi agar kita bisa mencegah dan mengobati apa yang telah terjadi di sekitar kita ini. Pasti ada di sekitar kita. Mungkin belum besar, tapi mereka sudah mulai melihat, apalagi kemarin ditayangkan. Tentu itu akan menjadi sebuah kenormalan karena dibiarkan. Karena dibiarkan, maka apa saja langkah-langkah yang betul-betul teruji? Ada 3 yang perlu kita terapkan. Apa saja ketiga hal tersebut, masyiral muslimin? Yang pertama, mendidik anak sesuai dengan fitrah. Mendidik anak sesuai dengan fitrah. Ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan muslim, Islam. Tapi karena orang tuanya, karena pergaulannya. Jadi ternyata di sini bukan karena orang tua secara biologis saja, secara bahasa, tapi karena orang tua asuhnya. Entah itu di tempat sekolahnya dalam bentuk boarding, entah itu pergaulannya dibentuk oleh siapa yang mendidiknya. Jadi bukan karena orang tua biologis saja yang mengubahnya menjadi pertama, Yahudi, Majusi, atau Nasrani. Masyiral muslimin, jadi apa yang bisa kita lakukan terhadap anak kita? Perlulah kehadiran kedua sosok orang tuanya. Kalau kita belajar dari sejarah, dari sirah, Nabi Muhammad SAW ketika beliau ditinggal oleh sosok ayahnya, langsunglah pamannya yang menggantikan peran dari ayahnya, Abdullah. Bahkan kakeknya yang mengawali untuk mendidik sang Muhammad kecil, sang Muhammad cilik. Sehingga apa? Keberadaan sosok ayah itu menguatkan supaya fitrah kelaki-lakiannya betul-betul terbentuk. Saat ini kita tahu bahwa negara kita dijuluki oleh dunia the fatherless country. The fatherless country. Sedangkan negara Singapura dia dijuluki dengan the motherless country. Apa perbedaannya? Pertama, di negeri kita ini yang paling sibuk bekerja adalah sosok ayah. Keberadaannya di dalam rumah begitu minim atas waktu terhadap anak-anaknya. Sehingga yang mendidik anaknya secara penuh lebih dominan adalah sosok ibunya. Sehingga ketika anak laki-laki dibentuk, dididik oleh sang ibu, maka model emotional quotient, kecerdasan emosinya lebih tinggi daripada IQ-nya. Padahal ternyata secara penelitian, seorang ayah yang rajin memeluk anaknya, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuannya, akan membentuk karakter kecerdasan secara intelektual. Lebih kritis terhadap apa-apa yang akan terjadi, dia tidak gampang menjual dirinya, dan dia lebih bisa memilah dan memilih mana yang betul-betul baik, mana yang betul-betul buruk. Itulah kehadiran sosok ayah, penting.
dipeluk, rutin, setiap hari. Maka jangan sampai kita ketika keluar dari rumah lupa untuk memberikan nasihat. Bahkan jangan sampai kita tinggalkan rumah dalam kondisi di mana kita belum pamitan dengan mereka. Pastikan mereka tetap merindukan kehadiran kita. Ini sangat penting. Maka jangan heran anak-anak perempuan kita, mengapa akhirnya mereka gampang menjual dirinya secara seksual kepada orang yang bukan mahramnya, itu sebab karena tidak ada sosok ayahnya. Dan bagaimana kenapa ada seorang gay, homo dari kalangan laki-laki, itu karena sosok keberadaan ayahnya tidak membentuk karakter laki-laki pada anak laki-lakinya. Bahkan kejadian sebaliknya, seorang laki-laki terlalu hadir untuk anak perempuannya, tapi keberadaan ibunya tidak ada untuk anak perempuannya, sehingga anaknya ini terbentuk terlalu kelaki-lakian, tomboy, dan akhirnya sang anak perempuan ini malah terlihat kelaki-lakian. Maka harus seimbang. Kalau memang kita ditakdirkan oleh Allah meninggal lebih dulu, lalu anak kita masih kecil-kecil, jangan lupa sampaikan pada istri kita, maka jangan engkau menutup diri untuk menikah lagi. Atau yang kedua, titipkan kepada sang pamannya atau kepada sang kakeknya. Ini tidak boleh kita pungkiri. Jangan kau terlalu setia padaku, kalau saya meninggal kamu jangan menikah lagi. Tidak boleh seperti itu. Karena ini masalah generasi berikutnya. Ada amal jariah yang luar biasa yang kita harus tanamkan pada anak cucu kita. Itu tanggung jawab kita. Kita sebagai laki-laki telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, ini panggilan kepada kita, kepada orang-orang beriman. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini penerapan yang pertama, masyarakat muslimin. Maka jadikanlah diri kita hadir. Harus kita sempatkan, agendakan sebagaimana kita mengagendakan kalau pergi ke kantor dari pagi sampai petang. Bahkan kita lembur sampai malam. Jangan sampai sisa waktu kita, amarah kita yang kita hanya berikan kepada anak-anak kita. Pastikan selalu ada waktu khusus family time dan juga couple time. Supaya apa? Istri kita tetap bahagia, anak kita juga terbentuk karakter aslinya sesuai dengan fitrah yang telah mereka dapatkan sejak sebelum lahir. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, masyarakat muslimin, perhatikanlah tontonan, mainan, bacaan, dan pertemanan. Saya ulangi, tontonan, mainan, bacaan, dan pertemanan. Tontonan saat ini dengan gampangnya mereka buka lewat gadget. Sudah banyak sekali tontonan-tontonan, terus juga YouTube channel, yang dimana pesan-pesan LGBT itu sudah mulai tertular di dalamnya. Bagaimana antara perempuan dengan perempuan saling ciuman bibir, naudzubillah. Ini perlu dihindarkan. Harus kita pilihkan channel yang terbaik. Tidak ada yang salah dengan tontonan, hanya kita harus pilihkan yang mana yang menuntun. Karena saat ini tontonan jadi tuntunan buat anak kita, malah tuntunan jadi tontonan, naudzubillah. Lalu mainan. Pastikan mainan yang kita berikan pada anak laki-laki memang sesuai dengan karakter kelaki-lakian. Jangan sampai kita berikan dia boneka yang dimana warnanya adalah warna pink, pakaian yang kita pakaikan pakaian perempuan bekas milik kakaknya. Kita belikan pakaian sesuai dengan jenis kelaminnya. Itu perlu. Begitu pula sebaliknya terhadap anak perempuan kita. Jangan sampai kita berikan dia mainan-mainan laki-laki. Berikan dia mainan-mainan yang memang dia perempuan. Tapi kalau ada mainan yang misalnya seperti mobil, itu umum. Karena perlu juga anak kita yang perempuan juga mengerti tentang ilmu atau mobil. Jadi ada keumuman-keumuman yang boleh untuk semua anak. Ada yang pengkhusus yang tidak boleh disentuh oleh anak perempuan. Begitu pula anak laki-laki. Terus bacaan. Bacaan saat ini perlu kita betul-betul filter kepada anak kita. Terutama buat mereka yang sudah pintar membaca. Apalagi mereka yang sudah masuk SMP, SD, SMA dan seterusnya. Lalu pertemanan. Ini perlu kita kontrol. Perlu kita kontrol. Karena penularan itu lewat dari siapa yang mengajaknya pertama kali. Di dalam kos, temannya sesama laki-laki. Di situ tiba-tiba karena dia mungkin dia sudah tidak cinta sama sesama lawan jenis, akhirnya dia menjadikan menjadikan anak-anak kita sebagai target orientasi seksualnya, naudzubillah. Maka masyarakat muslimin perlu kita perhatikan tontonan, mainan, bacaan dan pertemanan yang kita berikan kepada mereka karena pergaulan menentukan. Sebagaimana sabda Nabi, dalilnya jelas. Kalau kita bergaul dengan pandai besi, maka kita mungkin dapat bau bakarannya. Kalau bergaul dengan penjual minyak wangi, walaupun kita tidak beli, kita dapat wanginya. Maka agama seseorang, kata Rasulullah, tergantung dengan siapa dia bergaul, tergantung dengan temannya, tergantung dengan agama temannya. Maka perlu kita perhatikan agama teman-teman anak-anak kita, termasuk kita. Perlu kita perhatikan. Ini yang kedua, masyarakat muslimin. Lalu yang terakhir, apa penerapan yang kita bisa terapkan sehingga menghindarkan kaum pelangi ini menjadi sebuah gerakan, movement, dan menjadi penularan, penyakit yang menular. Apa saja itu? Yang terakhir, masyarakat muslimin,
Diruqyah dengan Al-Quran. Kembalikan kepada Al-Quran dan dakwahkan Al-Quran. Back to Quran. Karena Al-Quran adalah solusi. Al-Quran adalah solusi. Berapa kali kami menemui para gay, homo, kalau diruqyah kesurupan, ternyata banyak jin perempuan di dalam tubuhnya. Mereka kenapa jadi melambai, lebay, alay? Itu karena ada jin perempuan di dalam tubuhnya. Maka harus dikeluarkan dengan ayat-ayat ruqyah. Ada ayat-ayat ruqyahnya. Kalau kita mau diskusikan, nanti kita bisa diskusikan sehabis khutbah Jumat. Apa saja ayat-ayat yang perlu dibacakan kepada anak-anak laki-laki termasuk anak-anak perempuan yang menderita LGBT ini. Ada ayat-ayat tertentunya. Tidak boleh juga sembarang kita bacakan. Lalu terus ajarkan Al-Quran. Ajarkan Al-Quran. Kenapa kita harus ajarkan? Supaya dia tahu bahwa ini baik, ini buruk. Bahayanya dari neraka. Dan indahnya begitu luar biasa di dalam surga. Kita harus jelaskan itu semua. Sejak kecil. Sejak kecil. Jelaskan surga itu Masya Allah. Neraka itu na'udzubillah. Tapi pastikan usia 7 tahun kalau dia sudah berakal, neraka harus lebih ditegaskan bahayanya. Tapi kalau usia 7 tahun ke bawah, nikmatnya surga harus kita lebih jelaskan. Lalu, jangan lupa untuk dakwahkan. Karena kenapa? Ini gerakan yang mereka buat. Kalau kita cuma sampaikan kepada anak-anak kita, itu bagus. Tapi jangan sampai lupa, dakwahkan juga kepada orang sebanyak-banyaknya. Di tulisan-tulisan, tuliskan tulisan LGBT itu dibuat spasi antar huruf. Supaya apa? Tidak gampang terdeteksi oleh algoritma di sosial media. Algoritma sosial media dengan gampangnya mendapati tulisan kita kalau tertulis LGBT secara tersambung. Tapi kalau di spasi, pasti tidak gampang dideteksi. Atau diganti saja menjadi LGHDTV. Itu kebanyakan orang tulis begitu. Atau Anda tulis IL, EL, baru spasi, JI, baru BI, baru spasi TI. Itu boleh diubah. Supaya apa? Tidak gampang dideteksi. Supaya apa? Tidak gampang dihapus. Supaya penularan itu juga kita bisa imbangi dengan dakwah. Kenapa kita harus dakwah? Kenapa kita harus dakwah? Karena ada alasan yang begitu besar. Kalau kapan kita meninggalkan dakwah, kita kena semua dosanya. Karena dakwah itu fardu kifayah. Kalau tidak ada yang menegaskan ini, naudzubillah, maka kita semua kena dosanya. Kita kena semua LGBT-nya. Apa itu LGBT? Kita kena longsor, L. Kita kena G, gempa. Kita kena B, banjir. Lalu kita kena T, tsunami. Naudzubillah. Naudzubillah. Jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Terjadi di kampung kita. Terjadi di negeri kita yang tercinta ini. Maka perlulah kita untuk menjaga diri kita dengan berdakwah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kuntum khaira ummah, kalian adalah umat yang terbaik. Kita adalah umat terbaik, kaum muslimin, kita adalah umat terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, yang diciptakan kepada seluruh manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, yang selalu mengajak kepada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, yang menghindarkan seseorang menghindari apa? Kemungkaran. Wa tu'minuna billah, lalu kita mengajak mereka pada beriman kepada Allah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menjanjikan begitu banyak kebaikan ketika dakwah dan ancaman Allah bahwa al-asr wal asr. Dalam surah Al-Asr jelas sekali. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina amanu wa 'amilus sholihat. Apakah berhenti sampai di situ ayatnya? Ternyata tidak. Kita dalam keadaan merugi, seluruh manusia dalam keadaan merugi, kata Allah. Seluruhnya. Allah bersumpah atas nama waktu. Kenapa? Karena kita hanya berhenti. Alladzina amanu wa amilus sholihat. Kita cuma beriman lalu beramal soleh. Tapi lupa dengan poin ketiga, penegasan Allah yang ketiga dan yang keempat. Apa saja itu? Wa tawassaw bil haqq. Kita saling menasihati dalam kebenaran. Ini adalah kebenaran yang tidak boleh kita hindarkan. Wa tawassaw bis sabr. Lalu kita sabarkan orang tua kita. Semoga kita semua dalam kebaikan. Mudah-mudahan pesan ini bisa sampai kepada seluruh umat Indonesia, seluruh rakyat Indonesia dan juga dunia. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jariahnya dan kita semua dan anak kita, generasi kita, cucu kita dan juga ponakan kita dan seluruh anak-anak dari tetangga dan juga teman-teman kerabat dan seluruh anak generasi kita Allah Subhanahu wa taala jaga. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ni wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.